Ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya takut pada jarum suntik. Kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Wah, ini dia nih momen-momen lucu di mana Dr. Richard Lee skakmat orang yang mau nantangin pesulap merah Marcel. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go hari ini tuh maksudnya di video ini ya, lagi nggak ngomongin Brigadir J, karena Let's Go lagi scroll TikTok ya. Ini udah lucu-lucu banget nih. Pasti kalian udah tahu ya tentang orang yang nantangin pesulap merah atau Marcel. Itu tentang adu tembak. Nah, adu tembak ini tuh sebenarnya dijabanin sama Marcel, tapi menurut undang-undang itu ilegal ketika mau melakukan adu tembak itu untuk senjata api gitu, apalagi ditembakkan ke manusia. Nah, jadi kita mau lihat videonya yang lucu. Nah, jadi kita tonton dulu videonya. Kalian palsu, yang bisa dikategorikan penipu dan palsu adalah kalian sebenarnya pesulap gitu. Bukan. Katanya orang-orang yang palsu ini adalah pesulap. Ya bener Pak, pesulap adalah palsu gitu. Itu ya udah diakui oleh para pesulap sendiri bahwa itu semua adalah trik untuk menghibur masyarakat atau menghibur penonton yang bayar mereka di suatu acara. Makanya nggak pernah dilihat kan pesulap-pesulap itu buka praktek sulap bisa menyembuhkan, nggak ada. Yang bisa menyembuhkan adalah praktek dukun. Kalau dukun ini kan dia benar-benar turun dari Tuhan Yang Maha Esa kegiatannya. Kalau kalian kan belajar di buku, belajar kimia, jadi pesulap. Jadinya katanya kalau dukun itu kekuatannya dari Tuhan Yang Maha Esa langsung turun gitu. Kalau pesulap ini dari buku, dari mana? Nah, buku. Atau banyak-banyak oknum dukun nih yang belajar dari pesulap malah. Nah, jadi pesulap belajar dari buku, menjadi pesulap, dan akhirnya dukun belajar dari pesulap. Wah. Oh, tenan. Dan menjadi dukun gitu. Gagal menjadi pesulap, beralih menjadi dukun. Bisa jadi. Jadi jangan bicara dukun penipu, justru kalian pesulap inilah yang ngikut-ngikut caranya dukun, dibelilah trik-trik di pasar, zat kimianya, keris itu didiriin. Padahal orang goib ini bisa mendirikan keris dengan cara metafisika. Tetapi datang rombongan Marcel, dia belajar beli zat kimia di Jatinegara atau di mana, didirikan keris itu. Bisa. Ada dukun-dukun yang sakti juga di daerah-daerah, kerisnya itu bisa menyala. Nah, katanya ada dukun di daerah-daerah nih yang bisa bikin kerisnya menyala. Nah, kenapa nggak dukun dari daerah-daerah ini aja yang datang ke Dr. Richard Lee? Tapi rombongan Marcel dibikinlah keris itu dari baterai. Akhirnya keris itu nyala ujungnya gitu. Dibilang penipu. Jadi yang penipu siapa? Iya bener nih, Marcel penipu nih. Marcel ini menipu dukun-dukun. Mungkin dukun-dukun ini awalnya tuh mengira alat-alat atau ilmu-ilmu yang mereka beli itu dari dukun lain pasti kan. Itu beneran sakti gitu. Dan ternyata mungkin sumber dukun-dukun, guru mereka dukun itu ngambilnya dari pesulap-pesulap gitu. Jadi Marcel ini menipu dukun-dukun baru yang mempercayai bahwa mereka adalah dukun asli dan mendapat kekuatan dari gurunya. Gurunya pasti dukun juga. Nah, ini Marcel membongkar ini nih, penipu Marcel nih. Oknum ini membongkar dukun-dukun. Dukun gugat Marcel. Katanya sakti. Kalau sakti katanya santet aja Marcel. Nah, sekarang gini, saya tanya lagi nih. Nah, ini yang di Dr. Richard Lee gitu. Kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Beda lagi tuh. Jadi si temennya ini pengen nyoba ini ya, dapat iPhone 13 dengan suntik jarum gitu. Boket, jarumnya tuh tebal-tebal gitu, jarum yang kayak gini nih. Nah, itu jarum yang mau disuntikin. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah. Anenin. Ketong misalnya kan. Ini udah. Tak mana teh. Ayo. Baca udah, cepat. Ayo. Udah, tenang aja. Ente kadang-kadang tuh, ini nantangin tapi yang maju anak buahnya. Ayo. Ciunya lu Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Izin bentar ya. Izin dulu. Taruh, nggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama jarumnya. Ngobrol ente Nah, kadang. siap. Oh, dia ngobrol sama jarumnya katanya. Dia ngobrol sama jarum, jadi jarumnya dokter ini dipinjem, dia ngobrol gitu. Ini kalau tusuk saya jangan sakit-sakit ya. iPhone nih, iPhone. Apain dia bawa jarum nih? Enggak, dia ini dulu. Jampe dulu. Padahal masuknya pakai yang gini kan. Jadi dia ngobrol sama jarum, padahal yang nusuk itu jarum yang lain yang dipegang Dr. Richard nih. Waduh, ngakak, kocak. Membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. Semua dilalap. Nah, kalau gurunya
si Aji Ridwan itu mau diundang semua dilalap. Nah, masalahnya gurunya mau nggak didateng? Nggak mau lah. Nanti tiba-tiba ditodong tembak, ditodong pisau gitu. Kaget gitu. Alasan aja dulu. Ini saat yang tepat untuk mencari alasan kenapa tidak bisa diundang ke YouTube gitu. Dan tidak dibawa-bawa gitu. Selamatkan dirimu, Guru Aji. Gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Debus yang memakai jarum itu. Pak. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi? Tapi nanti. Tapi bohong. Bukannya nggak bisa, tapi nanti. Tapi bohong. Lucu sekali nih. Oh, dimasukin ke mata. Kletak. Bengkok. Oke. Wah, dia pakai jarum pentil itu ditusuk ke mata, jarumnya bengkok. Tapi di YouTube-nya Dennis Cadel ini udah dibuktikan nih bahwa teknik untuk membuat bengkok jarum ini adalah dengan menekan jempol ke atas gitu. Jadi di awal gimmick-gimmick buat ceritanya buat kasih mantra-mantra. Nah, di sini udah mulai nih buat nusukin jarum ke pipi. Tapi kita bisa lihat di tanda merah ini terlihat banget bahwa jempol itu menekan tengah-tengah dari dari jarumnya, sehingga jarumnya itu bisa bakal naik ke atas setengah dan terlihat seperti bengkok. Nah, ini udah dibongkar nih sama Dennis. Tapi tetap aja para dukun ini tidak mau mengakuinya. Di sisi lain malah Habib Zidan ini mensomasi Dr. Richard Lee karena sudah tayang di YouTube-nya dia. Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita gitu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Richard Lee tidak boleh diunggah. Di sini dia bilang bahwa kemarin itu kan perjanjiannya tuh tidak dipublikasikan lah. Terus ngapa Dr. Lee itu ngundang ke podcast atau ke YouTube kalau ujung-ujungnya minta dari pihak narasumber untuk tidak ditayangkan. Nah, tapi di sini somasi untuk Dr. Richard Lee karena sudah menayangkan bagian-bagian yang menurut Habib Zidan ini itu tidak pantas ditayangkan menurut perdukunan mereka. Ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya takut pada jarum suntik. Dia nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah. Nah, jadi gini, saya luruskan agar tidak bias. Taruh. Jadi gini ya. Kalau dibilang santet tidak ada, tidak mungkin orang-orang pinter di Komisi 3 ya DPR RI itu merancang undang-undang khusus untuk santet. Tidak mungkin orang-orang di DPR Komisi 3 itu tuh merancang tentang santet. Nah, apakah sekarang dukun membongkar DPR? Apakah dukun sekarang membongkar bahwa DPR itu ternyata tidak sebegitu pintarnya? Hingga membuat undang-undang tentang santet gitu. Nah, coba kalian pikir ya, ketika undang-undang santet ini sudah terjadi, terus di sini dia bilang untuk membuktikan bahwa ketika ada pelaku santet dan ada korban terkena santet, jadi pelakunya ini bisa ditindak pidana itu. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwa si pelaku ini adalah pengguna santet gitu, atau pelaku santet? Itu kan harus ada pembuktian ya, harus ada alat bukti, 2 alat bukti minimal. Kalau kejahatan biasa, kejahatan pidana, itu ada 2 alat bukti, lalu ada keterangan saksi. Nah, sekarang 2 alat buktinya apa? Apa yang bisa dibuktikan? Sidik jari nggak mungkin, karena kan santet melalui metafisika. Lalu keterangan saksi siapa yang bisa melihat orang ini santet atau zat-zat ini berubah jadi metafisika terus masuk ke dalam perut sang korban? Nah, apa yang tidak bisa dibuktikan? Nah, pembuktian untuk di DPR ini itu harus dibuktikan sama praktisi dukunnya sendiri, yaitu dukun-dukun santet. Nah, dukun-dukun santet ini harus menjelaskan ke masyarakat bahwa oh, begini cara metafisikanya benda padat ini berubah menjadi energi, dan energi ini masuk ke dalam tubuh seseorang gitu. Let's go nih 50-50 ya kalau masalah santet dan nggak santet, karena Let's Go di Pulau Bali, dan di Pulau Bali juga banyak energi-energi seperti itu yang tidak bisa dijelaskan gitu. Kalau orang yang percaya dia bakal kena, orang yang nggak percaya dia biasanya nggak bakal kena gitu. Santet dan dokter ini itu 2 hal yang menurut sama ya. Kalau santet tuh mungkin dukun ini itu hanya menguatkan psikologis kita. Sebenarnya dukun ini bukan dokter, dukun ini lebih tepatnya psikiater. Ini Let's Go setuju, dukun ini bukan dokter, dukun adalah psikiater dan lebih hebat daripada psikiater arsi. Kalian pernah nggak sih datang ke psikolog? Psikolog ya, biasanya kamu tanya sesuatu atau menceritakan curhat, psikolognya nih akan bertanya, akan menjawab seperti, menurut kamu gimana? Aduh dok, saya kak orangnya suka marah-marah, kenapa nih ya? Badan saya sakit-sakit. Psikolognya akan bilang, atau psikiaternya akan bilang, menurut kamu
apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Let's go pernah tuh kayak gitu. Kita mau tanya, nggak dapat jawaban, malah ditanya balik menurut kita gimana? Sampai gedek, sampai kesel gitu. Nah, tapi kalau dukun, tapi dia membuat sumber masalah ini menjadi suatu bentuk atau suatu benda. Dan itu membuat kita lebih gampang berkonsentrasi. Misalnya, saya tuh kok rumah tangga saya itu kayaknya nggak adem ayem gitu. Setiap hari berantem sama suami sama istri saya, apa penyebabnya? Wah, ini pekarangannya panas, Bu. Saya ke sana, saya akan buat pekarangannya adem. Nah, ini Bu, syarat-syarat buat pekarangannya adem, itu taruh dupa di sini setiap 3 kali sehari. Nah, ini insya Allah semoga dengan ini pekarangannya itu jadi adem dan Ibu jadi tidak berantem lagi dengan suami. Nah, ternyata benar. Ternyata sebenarnya masalahnya bukan di sana, masalahnya mungkin di keuangan atau di mana-mana. Tapi setelah mereka mempercayai bahwa oh ya, semua masalah kita, semua masalah rumah tangga kita taruh aja nih ke dalam dupa ini. Nah, di dalam dupa ini kita anggap dupa ini yang menyelamatkan dan menghilangkan permasalahan rumah tangga kita dan amarah-amarah kita. Setelah kita ngeblame atau blaming atau menyalahkan dupa ini, dupanya habis dan kita ngerasa lega, tuh kan bener mah, kita nggak berantem lagi berkat Mbah Dukun ini karena pekarangan kita yang panas. Aduh, alhamdulillah, syukur deh. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik dukun ini sangat baik, malah setuju. Teknik-teknik dukun ini sangat bagus untuk psikologi orang gitu. Karena apalagi untuk orang yang awam ya, yang pendidikannya kurang gitu, nggak mau ribet kayak let's go sakit perut lalu muntah-muntah gitu. Walaupun kita kalau ke dokter mungkin dokternya bilang oh ini nanti CT scan, cek USG, biayanya berapa dok? Biayanya 7 juta. Itu baru ngecek aja, belum disembuhin. Kalau let's go ke dukun, ini kamu minum air ini, insya Allah sembuh. Setelah minum air, rasanya kok kayak sembuh gitu. Padahal walaupun let's go punya kanker, tapi mungkin kankernya tertunda dengan psikologis let's go yang baik. Jadi menurut let's go, dukun adalah psikiater karena membuat psikolog pasien-pasiennya lebih baik lagi. Nah, ini apakah psikolog harus diganti dukun? Gitu. Kalau curhat-curhat mental health lebih baik ke dukun aja daripada psikolog gitu. Jadi dukunnya nanti menaruh semua masalahnya di benda, di telur, pas dibuka telurnya ada rambutnya. Ini dia seluruh masalah kamu. Seluruh masalah kamu sudah ada di telur ini, seluruh penyakitmu sudah ada di telur ini. Sekarang kamu bebas. Akhirnya psikologku terbuka. Jadi itu ya sih hal-hal lucu-lucu dari dukun ini sama si Dr. Richard Lee. Kelanjutannya gimana? Kelanjutannya Let's Go nggak tahu ya, karena Let's Go cuman mau sharing aja. Ini lucu banget, Let's Go dari tadi liatin TikTok ini dan lucu aja gitu. Menurut kalian gimana? Like aja kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, karena ini video cuma buat iseng-iseng aja. Tapi nanti abis ini Let's Go buatin lagi kelanjutan baru dari Brigadir J itu. Thank you banget yang udah nonton, sampai jumpa lagi, bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki tapi tetap sopan.